Oke, selamat sore Bu-Ibu, selamat sore beberapa Bapak. Ya, jalan-jalan ke Samadhi, jangan lupa bawa babi. Itu bukan pantun, itu pesan, bukan pantun. Jadi berhenti di situ aja. Oke, Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu ya, karena ini 98% kayaknya Ibu-Ibu penonton kita. Ketika saya jadi pastor kepala di Lubang Buaya, saya eh, bilang sama Bapak Uskup Suharyo, Bapak Uskup, aku boleh nggak minta wakil ketua dewan dua seperti Arnoldus? Saya bilang begitu. Ya, Bapak Uskup Suharyo bilang apa? Loh, paroki Lubang Buaya kan nggak besar, Romo. Umatnya cuma 5 ribuan, kata Bapak Uskup. Iya betul, Bapak Uskup. Arnoldus kan 24 ribu lebih waktu itu. Eh, Kenapa Romo? Kenapa minta wakil ketua Dewan dua? Itu saya kasih alasan begini. Bapak Uskup, saya pengen wakil ketua Dewan dua yang satu lelaki, yang kedua perempuan, saya bilang. Supaya apa? Supaya anak-anak putri, anak-anak misdinar, anak-anak sekolah Katolik yang putri-putri itu ngelihat juga di gereja, ternyata perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa mendapat posisi sebagai pemimpin. Bukan cuma seksi konsumsi, bukan cuma sekretaris yang nyatet-nyatet, atau mungkin biasanya bendahara yang agak rajin, telaten ngurus ini dan itu ya. Biasanya stereotip perempuan di dalam gereja itu kan tugasnya begitu. Tapi saya bilang saya pengen wakil ketua dewan saya adalah perempuan. Saya bilang gitu. Yang satu perempuan, yang satu lelaki. Bapak Uskup langsung manggut-manggut. Boleh, boleh Romo, silahkan, silahkan. Gitu. Jadi itu pengalaman eh, saya ketika menjadi pastor kepala di paroki, karena saya melihat ya, bagaimanapun leadership kaum perempuan itu memberi warna berbeda daripada leadership kaum lelaki. Ya, lelaki mungkin lebih straightforward, lebih belak-belakan, lebih lugas, lebih tegas, atau mungkin pertimbangan-pertimbangannya hanya berdasarkan rasionalitas, pertimbangan logika-logika tertentu. Tapi mungkin perempuan ketika harus memutuskan sesuatu, itu dia akan berpikir dengan hatinya, ya, berpikir dengan perasaannya. Dan saya kira itu bagus, saling menyeimbangkan. Nah, kenapa saya begitu? Karena gereja punya dosa di masa yang lalu, ya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak cek. Yang melakukan dosa, dosa pertama di kitab Kejadian, itu kan bersama melakukannya, yaitu Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu berdosa bersama-sama. Tetapi berkesan dalam kitab suci, Adam menyalahkan siapa ketika dia diomeli nama Tuhan? Kamu makan apa? Adam bilang apa? Perempuan itu yang memberikannya kepadaku. Ya. Jadi kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, itu selalu dianggap aibnya, kesalahannya itu ada di perempuan. Coba kalau ada Romo keluar, misalnya nikah, ya, mungkin Anda tahulah Romo A, B, C keluar menikah. Yang biasanya diomongin oleh ibu-ibu apa? Emang dasar ceweknya kegatelan gitu kan ya. Kan gitu kan, yang disalahin adalah perempuannya. Padahal ketika mereka jatuh cinta, mereka kesetrum, ya kesetrum dua-duanya lah ya. Jadi jangan nyalahin perempuan juga. Jadi nggak usah heran sekarang ini ada istilahnya itu hawa nafsu. Nggak ada istilah Adam nafsu, nggak ada loh. Ya. Padahal yang lebih nafsu siapa? Menurut saya Adam lebih nafsu. Ya. Kenapa istilahnya lalu hawa nafsu? Hawa kan perempuan, kaum perempuan. Ya, jadi menurut saya ini salah satu bentuk dari dalam kitab suci pun ya, ini ada budaya lelaki sentris selalu merendahkan perempuan. Oke, itu perjanjian lama. Perjanjian baru gampang. Perjanjian baru bisa dicari lah. Rasul-rasul itu Yesus memilihnya lelaki semua.
Kenapa? Nggak elok memilih perempuan menjadi rasul, ya. Maka lelaki semua. Terus ketika ada peristiwa, Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Apa yang dicatat di kitab suci, yang ikut makan saat itu adalah 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mengapa tidak ada angka jumlah perempuan? Karena, minta maaf ibu-ibu, jumlah perempuan tidak penting untuk dihitung. Ya, jumlah perempuan pada zaman itu nggak penting untuk dihitung. Jadi kalau sekarang nih ada 279 orang di sini nih, maka notulennya tercatat begini kalau zaman dulu. Yang ikut seminar Romoyus adalah 3 orang lelaki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Anda itu nggak dihitung perempuan itu oleh kitab suci, karena yang dihitung cuma 5.000 laki-laki. Lihat kitab suci budayanya lelaki sentris. Saya bisa kasih bukti satu lagi. Perikop tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat pengen nimpukin batu perempuan yang tertangkap berbuat zina. Ya, itu kalau Anda baca dalam kitab suci, itu adalah perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Artinya apa? Tertangkap basah berarti kan lagi basah kan? Lagi basah tuh. Artinya apa? Dua-duanya ketangkep. Dua-duanya ketangkep. Iya dong, kalau misalnya lelakinya nggak ada, berarti dia nggak ketangkep berbuat zina. Kalau lagi berbuat zina ketangkep, itu kan berarti lelaki dan perempuannya kepergok dan ketangkep. Tetapi pertanyaan saya, kenapa yang diseret adalah perempuan? Yang dilempari batu, yang mau dilempari batu, ditaruh di depan kaki Yesus, itu adalah perempuan. Karena pada zaman itu sekali lagi, selalu yang dianggap berbuat salah adalah perempuan. Jadi minta maaf ibu-ibu ya, bahwa sejarah kitab suci pun ya memang lelaki sentris. Puji Tuhan sekarang Arab Saudi itu bertobat tuh, Arab Saudi. Ya, Arab Saudi perempuannya boleh nyetir mobil sekarang. Perempuannya boleh pakai kacamata hitam. Ya. Bahkan perempuannya boleh pakai bikini di pantai, ya. Maka bagi saya sih ini kita harus mengakui bahwa peran kaum perempuan itu sekarang ini sangat luar biasa. Jadi bagi saya di dalam negara kita, di gereja kita, ini kita harus mengakui peran ibu-ibu. Maka dengan segala hormat kepada kaum bapak ya, mari kita muliakan para ibu. Ya, bukannya saya cari muka nih mentang-mentang audiens saya wanita Katolik ya, bukan. Karena memang begitu faktanya ya. Tapi kadangkala dunia ini ya suka nggak adil sama bapak-bapak juga sih ya. Jadi kenapa nggak adil sama bapak-bapak ya? Coba lagu-lagu pujian untuk ibu-ibu ya, itu jauh lebih banyak dibandingkan lagu pujian buat bapak-bapak ya. Kasihan bapak-bapak. Bapak-bapak udah berjuang keras, banting tulang, cari nafkah. Tapi lagu-lagu pujian lebih banyak buat mama ya. Il Divo misalnya. Il Divo kan menyanyikan lagu Mama thank you for who I am. Itu Il Divo. Nikita zaman dulu ya, kalau anak lagi stres, anak lagi punya problem, lagunya apa? Di doa ibuku, namaku disebut, ya kan? Nggak ada lagu di doa bapakku, namaku disebut. Kenapa coba? Karena bapak-bapak menurut saya jarang doa. Ya, yang lebih rajin doa ibu-ibu. Maka Nikita nyanyinya di doa ibuku, namaku disebut. Ya. Anak kangen sekolah di luar negeri. Nyanyi lagunya apa kalau kangen sama orang tua di Jakarta, di Indonesia? Mother, how are you today? Bapak-bapak nggak ditanyain kabarnya. Father, how are you today?
Padahal yang transfer duit siapa coba? Bapak-bapak. Maka bapak-bapak itu kadangkala kurang diajeni, kurang dihormati dengan lagu-lagu pujian. Paling lagu pujian bapak-bapak itu biasanya temanya kalau bapak-bapak udah pada peot, udah pada tak berdaya, udah pada kurus. Bahumu yang dulu kekar, hitam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Nah, bapak-bapak biasanya lagunya kalau udah pada mau mati itu bapak-bapak baru pada muncul tuh lagunya tuh. Tapi kalau tentang sayang gitu ya, lebih banyak tentang mama ya. Itulah yang membuat saya itu nggak tertarik jadi suami. Nggak mau saya jadi suami, rugi ya. Udah capek-capek kerja keras gitu ya. Itu nggak dikasih lagu banyak seperti ibu-ibu ya. Jadi ya berbahagialah jomblo-jomblo gembira seperti saya ini ya, yang ya tugasnya begini aja lah. Tapi menurut saya suatu hari nih dalam gereja ini eh, apa ya, bukan tebakan tapi ini profesi itu nubuat saya. Suatu hari nanti akan ada imam perempuan. Ini feeling aku. Suatu hari nanti di Katolik. Imam sekarang kan Romo Katolik, bapak-bapak ya. Tapi bukan tidak mungkin suatu hari nanti akan ada imam perempuan di kalangan di gereja Katolik. Mungkin kita berkata, wah mana mungkin Romoyus, mungkin. Cuma waktunya kapan saya nggak tahu ya. Kita tunggu aja nanti tanggal mainnya, mungkin akan terjadi, mungkin nggak. Mungkin setelah kita mati bisa jadi ya, setelah kita mati baru ada imam perempuan. Kenapa? Dulu itu nggak ada cerita loh. Eh, Prodiakones perempuan ibu-ibu itu nggak ada cerita loh dulu itu, open minded ya, karena beberapa paroki itu ada yang nggak boleh. Jadi saya cuma ingin mengatakan ini belum slide saya loh, saya itu udah menyiapkan paper sebetulnya 35 slide, tapi ini belum pakai slide aja saya udah ngomong berapa menit ya. Oke, poin pertama, ibu-ibu, leadership Anda, pelayanan Anda itu sangat penting di dalam gereja ya. Ini ada bapak-bapak, ada ibu yang mengatakan, kan ada suster-suster Romo ya, barusan tuh ada yang ngetik, kan ada suster-suster Romo. Betul, ada suster-suster, tetapi eh, suster bisa menjadi leader di beberapa lembaga seperti apa namanya, panti asuhan, rumah sakit ya, ataupun lembaga pendidikan tertentu itu bisa ya, sekolah-sekolah bisa. Tapi pegang penggembalaan jemaat dalam artian gereja ya, paroki itu, eh, menurut saya suatu hari nanti akan terjadi revolusi di dalam gereja terkait itu. Oke, sekarang izinkan saya masuk ke slide yang saya siapkan. Mudah-mudahan masuk ke dalam tema yang sedang kita bahas. Kenapa saya tadi penting mengatakan itu dulu? Karena kesadaran ini harus saya katakan dari awal soal peran kaum perempuan. Yang kedua, sekarang tentang ini, Anda ini kan pengen bergerak ya, bergerak untuk berbela rasa, berbelas kasih, membela hak asasi para difabel, orang-orang tersingkir, orang-orang lemah ya. Tetapi nampaknya kita harus punya spiritualitasnya dulu ya. Saya ingin memberikan kepada Anda 3 spiritualitas ya. 3 spiritualitas yang mungkin bisa menjadi pegangan kita ya. Baik, kita akan mulai. Pasti Anda nggak asing dengan semangat Ardas KAJ yang lalu ya. Kalau Anda cermati, ini adalah rumusan Ardas KAJ 2016-2020. Bukan rumusan Ardas KAJ yang baru 2022-2026, bukan. Tapi 2016-2020. Rumusannya apa? Melayani dengan semangat, gembala baik, dan murah hati. Saya ulangi supaya ini dicamkan baik-baik ya. Melayani dengan semangat, gembala baik, dan murah hati.
Eh, Mudah-mudahan apal dulu di rumusan ini. Ya, sekarang saya kasih penjelasannya. Jangan bilang, ah udah basi Romo, gembala baik dan murah hati udah basi Romo. Enggak basi ibu-ibu. Kenapa? Tongkat penggembalaan Bapak Uskup kita, ya, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, itu gambarnya dan tulisannya masih gembala baik dan murah hati. Dan itu akan dijadikan dasar dari semua pelayanan kita, baik pelayanan Bapak Uskup, pelayanan para imam, para religius, maupun juga Anda, umat beriman, ya. Dalam pelayanan kita basis spiritualitasnya itu adalah melayani dengan semangat gembala yang baik dan murah hati. Kenapa ini harus diingatkan terus? Karena ini gampang diomongin, susah dilaksanakan. Kadangkala kita nggak sadar, kita itu tidak menjadi orang yang murah hati. Kadangkala kita tidak sadar, kita tidak bisa menjadi pelayan yang bisa menggembalai umat dengan baik. Ya. Kecenderungan kita adalah posisi di gereja, jabatan di gereja, itu juga menjadi posisi siapa yang lebih tinggi daripada siapa. Ya. Jadi bukannya soal melayaninya, lalu kita menjadi gembala yang baik, tapi kita ini menjadikan gereja sebagai kesempatan juga, sebagai ajang, aku sekarang ini menjabat loh, aku punya posisi di gereja. Jadi kebanggaan atas jabatan. Ya. Aku Romo loh. Wah inilah presiden direktur Samadi gitu kan. Presiden direktur apanya gitu kan. Itu kan saya aja malu pakai kata presiden direktur. Orang gaji saya 1,5 juta. Masa namanya presiden direktur gitu. Ya. Bahaya, hati-hati bahwa dalam gereja kita yang harusnya itu melayani dengan rendah hati ya, dengan murah hati, kita malah berfokus pada jabatan, bukan berfokus pada fungsi pelayanannya, tapi berfokus pada jabatan yang kita punya dan kita tidak bergerak untuk menolong. Ya, malah jangan-jangan dengan jabatan yang kita punya, kita menghalang-halangi orang untuk mendapatkan rahmat. Ini persis, ini Yesus mengkritik habis-habisan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka malah menggunakan jabatannya sebagai orang terkemuka, ya, untuk memberi beban pada orang, bukannya menolong sebagai gembala, ya, sebagai pelayan yang murah hati, tapi malah memberi beban. Ini ciri khas orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu, aku bisa kasih contoh, ya. Aku bisa kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu ya, ada oma-oma itu membawa cucunya ketemu saya di gereja Ignatius Loyola Jalan Malang. Waktu itu saya tugas di Menteng di Jalan Malang. Lalu oma itu raut wajahnya agak lesu ya. Terus oma itu salaman sama saya setelah misa, terus dia tanya, Romo, boleh nggak saya membaptiskan cucu saya di sini? Oh, jadi ternyata dia membawa cucunya, masih di bawah 5 tahun. Ya. Oh, boleh, Oma, saya bilang gitu. Tapi Oma dari paroki mana ya? Kok aku jarang lihat Oma di sini? Aku bilang begitu. Dia bilang apa? Saya dari paroki Tanjung Priok, Romo. Oh, paroki Tanjung Priok. Kenapa nggak dibaptis di Tanjung Priok? Saya tanya gitu kan. Terus dia cerita dengan sedih. Nggak boleh, Romo. Kenapa nggak boleh dibaptis di Tanjung Priok? Kan ini saya makin curiga nih, ada apa? Karena sekretariat paroki minta dilampirkan surat perkawinan, ya, testimonium matrimoni, surat perkawinan dari orang tua si bayi. Yang betul di syarat penerimaan calon baptis itu ada poin nomor 2 atau nomor 3.
melampirkan surat perkawinan orang tua. Itu ada. Ini nggak bisa kasih si Oma. Maka lalu ditolak oleh sekretariat, nggak bisa dibaptis karena tidak ada surat perkawinan orang tua. Terus saya tanya lagi, emang kenapa nggak ada surat perkawinan orang tua? Nah, inilah kisahnya. Jadi Oma ini punya anak cewek, ya. Anak ceweknya ini profesinya adalah pekerja seks komersial di dulu ada Keramat Tunggak ya ibu-ibu ya, di Tanjung Priok itu tempat lokalisasi eh, prostitusi itu ada Keramat Tunggak. Jadi anak ceweknya dulu itu adalah pekerja seks komersial di sana. Suatu ketika hamil anak ceweknya itu, tapi kan nggak tahu siapa yang menghamili. Orang berhubungan seksnya juga dengan banyak orang toh, hampir tiap malam berhubungan seks dengan 2 orang atau 3 orang lelaki misalnya, dia nggak tahu siapa yang menghamili gitu loh. Walaupun sudah pakai alat kontrasepsi, tapi ya kejadian juga, lalu akhirnya dia hamil. Pengen diaborsi oleh si cewek itu, tapi mamanya ini, Oma ini bilang nggak boleh, you harus melahirkan, ya. Nanti anaknya setelah lahir kasih ke mama, kata si Oma. Lalu benar dilahirkan, lalu jadilah anak umur 5 tahun yang dibawa ke gereja Jalan Malang ketemu saya. Ya jelaslah, Oma itu pasti nggak bisa melampirkan surat perkawinan orang tua. Wong bapaknya yang mana aja nggak tahu, ya kan? Nama bapaknya aja nggak bisa disebutkan. Mungkin kalau mau dikasih nama tuh bapak ya, bikinin aja surat kawin gitu ya. Nama bapaknya Bram. Artinya beramai-ramai gitu ya. Karena nggak tahu ini anaknya siapa nih, beramai-ramai Bram gitu kan. Nah lalu nggak bisa ada surat perkawinan toh. Dilarang pembaptisan di paroki Tanjung Priok. Lalu saya berkata, minggu besok Oma ikut rekoleksi, 2 minggu kemudian anak cucunya Oma ini saya baptis. Oh bisa ya Romo? Bisa, saya bilang. Kenapa? Dalam kitab hukum kanonik ada ayatnya, ada pasalnya, bahwa anak tidak terkena status hukum dari orang tua. Sekali lagi, anak tidak terkena status hukum dari orang tua. Mau anak pelacur, mau papanya hilang, mau orang tuanya bercerai, pokoknya anak tidak terkena status hukum orang tuanya, tetap boleh dibaptis. Itu jelas sekali. Saya tidak melanggar peraturan. Yang terlalu kaku mungkin karena nggak tahu ya. Yang karena nggak tahu itu adalah sekretariat gereja. Ya, makin yang saya bilang, mungkin kita tuh jangan-jangan ya dalam praktek pelayanan kita itu kita menekankan pada aturan-aturan, tapi kita lupa berbuat kasih. Kita kurang murah hati. Makanya kenapa saya harus menampilkan dulu spiritualitas gembala yang baik dan murah hati. Oke, itu tentang sekretariat gereja. Ini ada lagi tentang ketua lingkungan. Ketua lingkungan. Ada seorang ibu digebukin sama suaminya, KDRT. Berkali-kali digebukin. Mungkin 8-9 kali digebukin. Digebukin, dilaporin ke polisi. Lalu minta maaf. Dicabut laporannya. Ya. Lalu habis itu digebukin lagi, dilaporin ke polisi lagi, minta maaf, dicabut lagi laporannya, sampai 7-8 kali. Akhirnya bapaknya marah. Bapaknya si ibu ini marah, daripada anaknya mati digebukin sama suaminya, lalu ditarik pulang, lalu mereka ngurus perceraian sipil. Terjadi perceraian sipil, ya. Nah lalu apa yang terjadi? Suatu hari ibu yang bercerai sipil ini, ibu korban KDRT lalu bercerai sipil, yang pulang ke rumah orang tua mengurus 2 anak. Jadi single mom mengurus 2 anak, ikut misa lingkungan di lingkungan papa mamanya.
Jadi di lingkungan papa mamanya ada misa lingkungan, ibu muda ini ikut misa. Ketika sampai pas mau komuni, Bapak Ibu, ya, tiba-tiba jalannya ditutup oleh ketua lingkungan, ya, ditutup dan diomongin begini oleh ketua lingkungan. Kamu karena bercerai sipil, kamu tidak boleh sambut komuni. Jadi kamu duduk saja. Itu kata ketua lingkungan. Jadi sejak saat itu, ibu muda ini mendapat fatwa dari ketua lingkungan bahwa dia dilarang sambut komuni kudus sebagai single mom, mengurus 2 anak, banting tulang bekerja, karena dia sudah bercerai sipil, terkena hukuman dari ketua lingkungan. 3 tahun kemudian dia ketemu saya di gereja katedral ketika seminar perkawinan. Lalu dia tanya, Romo, kalau saya rindu komuni, bagaimana ya? Saya ke gereja terus, tapi saya rindu komuni kudus. Loh, kenapa tidak sambut komuni kudus? Saya tanya, nggak boleh Romo. Sama siapa nggak boleh? Sama ketua lingkungan. Lah kenapa? Karena saya bercerai sipil Romo. Kenapa bercerainya? Digebukin Romo KDRT. Terus ya nggak terus Romo, namanya juga bercerai ya nggak terus Romo. Bukan gitu maksud ya aku bilang. Setelah itu yuk kawin lagi nggak? Saya tanya. Waduh sumpah mati Romo, saya tuh deket-deket lelaki sekarang trauma Romo. Ya, karena pengalaman digebukin itu kan lalu dia trauma. Bener hidup sendiri sebagai single mom, bener Romo, saya sendiri pulang ke rumah orang tua. Oke, ini sekarang jam 4:30 selesai seminar. Nanti jam 6 di katedral ada misa. You ikut misa. Saat itu juga you sudah boleh menyambut komuni kudus. Karena tidak ada hukumannya, ya. Maka lalu tapi sebelum dia pergi, saya minta nomor telepon ketua lingkungan. Saya kekepoan, saya telepon ketua lingkungan. Pak, apakah benar Bapak melarang seorang ibu menyambut komuni kudus? Maaf Bapak siapa ya? Saya Romo Justinus Ardianto, Hakim Pengadilan Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta. Wah, kurang serem apa coba jabatan saya kan? Hakim Pengadilan Perkawinan Keuskupan. Ada apa Romo? Seorang Hakim Pengadilan Perkawinan kok sampai menelpon hamba seorang ketua lingkungan? Bukan gitu Pak, saya cuma mau tanya, bener nggak ada kasus begini-begini? Iya Romo, kan nggak boleh kan Romo, kalau udah bercerai sipil gitu kan diekskomunikasi kan Romo oleh gereja. Aduh Pak, Bapak belajar hukum gereja di mana? Ya, dia tidak terkena halangan kecuali kalau dia hidup dalam pernikahan kedua yang tidak bisa disahkan. Ya, jadi akhirnya ya udah, akhirnya ibu tuh boleh sambut komuni. Jadi ini yang saya maksud, kadangkala kita itu punya jabatan di gereja, punya tugas ya, tetapi kita lupa spiritualitas yang harus dipegang adalah kita itu benar-benar harus jadi pelayan, bukan sok-sokan dengan kita lebih tinggi daripada siapa, maka jabatan di kita itu bukannya buat menolong orang, tapi malah buat menghalangi orang mendapatkan berkat. Ini kan tadi contoh yang saya kasih kan ngeri sekali. Jabatan ketua lingkungan dipakai karena ketidaktahuan menghalangi orang 3 tahun nggak sambut komuni loh. Bayangkan, ya. Menurut saya ini ketidaktahuan yang mengerikan gitu loh. Melarang orang 3 tahun nggak sambut komuni. Untuk ibu itu nanya ke saya loh untung. Ya. Bagaimana seorang petugas sekretariat mengatakan tidak boleh baptis? Seharusnya boleh. Nah, maka saya kira ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya, lebih baik salah tapi menolong orang ya, daripada kita itu salah, kita malah menghalangi berkat Tuhan. Lebih baik saya salah lah, tapi saya menolong orang gitu loh. Daripada saya salah tapi malah membuat orang terhalang dapat berkat. Ini pengalaman saya, contoh. Saya itu sejak seminari,
hobi saya tuh loncat pagar, ibu-ibu ya. Dalam artian loncat pagar yang sebenarnya. Kalau lapar, saya malam-malam tuh habis doa malam, saya loncat pagar cari Indomie telur atau cari nasi goreng di sono di Jakarta Selatan tuh ada sekolah Gonzaga Wacana Bakti itu. Untungnya sampai sekarang saya nggak ketahuan bahwa saya tuh suka loncat pagar. Kalau yang ketahuan pasti udah dikasih SP1, SP2 keluar gitu. Nah hokinya saya itu memang nggak ketahuan karena memang udah jalannya kali saya harus jadi romo kali ya. Ya. Nah hobi saya loncat pagar. Nah sekarang pengalaman saya bagi Komuni Kudus. Bagi Komuni Kudus, ketika saya bagi Komuni Kudus di setiap tanggal 13 itu kan ada novena di Gembala Baik ya, Maria Fatima itu ya. Kalau ibu-ibu pernah ikut di Jatinegara itu setiap tanggal 13 ada novena dan misa Gembala Baik. Ketika Komuni Kudus kan pada ngantri ini mau Komuni Kudus. Ada bapak-bapak ngantri gendong bayi. Kayaknya gue kenal siapa ya. Itu mantan Romo. Mantan Romo kakak kelas aku. Dia membawa baby. Ya kan? Saya bagi Komuni Kudus. Oh, itu mantan Romo kakak kelas saya. Terus saya lihat belakangnya. Oh, itu kayaknya istrinya itu. Oke lah. Oh, cakep juga. Boleh-boleh. Ya. Terus maju ke depan nih. Maju ke depan. Saya tahu menurut aturan mantan Romo itu kan belum bisa membereskan status pernikahannya yang sekarang karena terhalang oleh sakramen imamat, tabisan imamat. Saya tahu dia belum dapat surat dari Vatikan karena untuk bisa mendapatkan pemberesan perkawinan harus ada surat dari Vatikan, baru dia bisa perkawinannya itu disahkan. Menurut teori Ekaristi, orang yang terhalang perkawinannya, ya, perkawinannya nggak bisa disahkan, itu dia terhalang untuk sambut Komuni Kudus. Tapi tanda-tandanya, ini ex-Romo ini mau minta komuni. Wah, ini dia kalau minta komuni gimana ya? Kalau dia cuma majuin jidatnya doang begini nih Bapak Ibu ya, itu beres. Jadi saya berkatin jidatnya, ya kan, beres ya kan. Itu nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau dia minta pakai tangan begini, dia minta Komuni Kudus, kira-kira saya kasih nggak? Kalau menurut hukum, ya, menurut hukum, dia terhalang perkawinannya. Perkawinannya belum bisa disahkan, maka lalu terhalang untuk sambut komuni. Tapi saya ingat pelajaran waktu saya di Jogja. Saya kuliah teologi Ekaristi, yang ngajar itu Romo Marto Sujito. Romo Marto Sujito tuh ngomong begini yang saya ingat. Komuni Kudus dengan sendirinya kehilangan sakramentalitasnya ketika diterima oleh orang yang tidak pantas menerima, yang tidak berhak menerima, ya. Jadi saya ulangi, Komuni Kudus akan kehilangan sakramentalitasnya secara otomatis, ya, ketika diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Kalimatnya begitu, ya. Lalu saya berpikir kan, ini saya kasih apa enggak? Dia minta loh, benar. Dia minta gini. Bapak Ibu, kan saya udah cerita, saya orang yang suka loncat pagar, ya. Saya kasih dengan kalimat di dalam hati saya, Tuhan, saya nggak tahu dia pantas atau tidak menerima Komuni Kudus. Kalau dia tidak pantas dan tidak berhak menerima Komuni Kudus, maka dengan sendirinya sakramentalitas itu hilang. Tapi jangan-jangan dia pantas, Tuhan. Ya. Jadi saya berkata begitu, saya kasih. Tahun 2010 Paus Fransiskus itu mengatakan apa? Soal
orang yang perkawinannya belum bisa disahkan, ya, lalu tidak bisa sambut komuni kudus, Paus Fransiskus bilang apa? Jangan ditutup dulu diskusinya. Ya, jangan ditutup dulu diskusinya. Orang-orang Jerman yang kaku, ya, orang-orang Eropa yang kaku, itu protes terhadap kebijakan Paus itu. Paus cuma mengatakan jangan ditutup dulu diskusinya. Setelah itu Paus mengundang sinode keluarga. Para uskup sedunia diundang sinode keluarga. Lalu muncul satu perintah dari Paus Fransiskus kepada para imam. Bapak Uskup Suharyo menyampaikan kepada para imam. Para imam diminta melakukan pelayanan komuni kudus kepada umat yang mengalami tragedi-tragedi, ya, tanpa membuat batu sandungan buat yang lain. Jadi cuma diingatkan, ya, jangan sampai membuat batu sandungan bagi yang lain. Bapak Ibu, mungkin kita akan berkata, kok dia sambut komuni kudus sih? Itu mirip kayak, ya, mirip ini dengan, minta maaf nih ya, kalau Anda sampai berpikir, wah Romo Yus nih melanggar peraturan nih, wah Romo Yus nih nggak sesuai dengan kitab hukum kanonik nih dan sebagainya. Bapak Ibu, saya ketemu pendasarannya dari perintah Paus Fransiskus dan Uskup Suharyo yang menyampaikan itu di pertemuan para imam. Nah, kalau kita, sikap kita adalah, oh iya dia memang harusnya nggak boleh sambut komuni, dia orang berdosa, dia tidak pantas untuk menerima itu, ya. Minta maaf nih ibu-ibu, itu rasanya situasinya seperti ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Sakeus, ya. Sakeus kan naik pohon, dia dia mau pengen lihat Tuhan Yesus, tapi karena badannya pendek, lalu dia naik pohon. Nah, ketika Tuhan Yesus makan di rumah Sakeus, Tuhan Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai, ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ngomong apa? Masa guru dan tuanmu makan bersama dengan orang berdosa? Ya. Jadi saya coba ingin mengatakan bahwa terkadang kita ini punya sifat menghakimi orang lain. Karena kita merasa udah lebih saleh. Kita merasa hidupnya lebih baik daripada orang itu. Sehingga kita terjatuh pada keinginan untuk menghakimi orang. Ya. Jadi ini penting untuk kita pegang dulu ibu-ibu. Spiritualitas gembala baik ini menjadi basic dari pelayanan Anda. Kita jangan ngomong difabel, ya. Jangan ngomong difabel itu dulu. Difabel itu cuma butuh waktu Anda, juga butuh kerelaan Anda untuk mau menolong mereka dan mau hal-hal yang kotor dan jorok, ya. Mungkin Anda harus menolong orang dengan tangan Anda, ya. Mau terlibat sama orang yang punya keterbatasan, itu bisa. Saya yakin Anda menolong difabel sih pasti bisa. Tapi kalau sifatnya sendiri, ya, yang harus dibenahi dari kita, itu adalah apakah aku sudah punya spiritualitas gembala yang baik dan murah hati. Dari hatiku ini memang aku orang yang sincere, nggak menghakimi orang, nggak nyinyir, nggak merasa aku udah orang paling saleh gitu, ya. Kita ini orang berdosa juga. Kita ini orang berdosa juga. Ya. Siapa di antara Anda yang berani mengatakan tidak berdosa? Silakan lempar batu pertama kali. Itu kan kata Tuhan Yesus. Enggak, kita punya dosa. Ya. Lihat nih, dari wajah-wajahnya ini kan pada pernah punya dosa nih. Masa lalu atau masa sekarang mungkin lagi punya dosa kita ini. Ya. Kita punya aib mungkin. Keluarga kita juga nggak beres mungkin. Ya. Kita juga sifatnya mungkin masih buruk juga, masih jelek, ya. Tapi bagaimana kita tetap mau rendah hati, ya. Jangan pas nemuin kasus orang lain lebih bersalah daripada kita, sombongnya minta ampun, gitu ya. Langsung, orang kayak gitu ya. Gak boleh itu jadi pengurus, bla 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 bla. Lalu kita ya inilah yang saya maksud, ya. Ini spiritualitas ini penting nih. Saya kira saya udah banyak kasih contoh nih dari tadi nih, ya.
Cuma mudah-mudahan Anda menangkap poin penting yang mau saya berikan terlebih dahulu untuk itu. Nah, sekarang spiritualitas yang kedua, ada 3 spiritualitas. Ya. Spiritualitas Ardas yang baru adalah spiritualitas ekaristi, ya, berlandaskan spiritualitas ekaristis, ya. Kita ingin semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin bersaksi. Kalau nggak punya spiritualitas ekaristis, you nggak akan bisa mengasihi, terlibat, dan bersaksi. Mengapa? Ardas merumuskan itu, dasarnya berlandaskan spiritualitas ekaristis. Apa itu spiritualitas ekaristis? Ada kata yang penting di situ. Ekaristi itu komuni kudus ya, dipecah, dibagikan, bahkan bersedia mati untuk sesama. Saya ulangi, dipecah, dibagikan, dan bersedia mati untuk sesama. Saya tutup slide saya supaya Anda semakin paham ya. Menjadi pelayan di gereja nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya, tidak ada untungnya. Kalau you mau cari untung dengan pelayanan di gereja, berhenti sekarang. Ya. Kalau mau cari untung dari pelayanan di gereja, berhenti sekarang. Karena yang ada pelayanan itu adalah satu, Anda akan rugi dalam banyak hal. Karena Anda dipecah, Anda dibagi, dan rela mati itu artinya berkorban. Ya. Nah, saya juga nggak pengen Anda mati di dalam pelayanan gereja, juga nggak pengen sih ya. Tapi itu artinya rela berkorban. Tuhan Yesus aja lah yang sampai mati di kayu salib. Kita ya kejet-kejet dikit, bolehlah ya. Tetapi menurut saya itu katanya bisa diganti dengan berkorban. Ya. Kalau kita nggak rela berkorban, kita nggak mau sesuatu mungkin berkurang kenyamanannya ya, itu kita belum siap menjadi seorang pelayan. Karena Anda akan 1, rugi waktu, 2, rugi tenaga, 3, rugi duit. You akan nombokin terus. Kalau ada kegiatan yang pertama-tama disawer maksudnya dimintain urunan ya, ayo saweran buat kegiatan ini, itu pengurus ya. Rugi apa lagi? Rugi perasaan. Anda udah kerja baik-baik sekalipun ya, tetap aja ada yang ngomongin kan, rugi perasaan ya. Maka ini yang saya bilang ya, menjadi pelayan itu harus siap dipecah, dibagikan, dan rela berkorban ya. Ibu saya itu dulu pada masa jayanya itu adalah ketua wanita Katolik RI cabang Paroki Santa Maria Tangerang. Merangkap ketua seksi liturgi Paroki Santa Maria Tangerang. Merangkap ketua prodiakon Paroki Santa Maria Tangerang. Katekis juga. Satu lagi, wakil ketua ibu-ibu PKK di Kelurahan Pasar Kemis. Itu ibu saya tuh. Ibu saya tuh agak kepo-kepo dikit. Apa-apa dia mau gitu, ikut kegiatan ini, rajin. Nurun ke saya sih, sebenarnya keponya tuh nurun ke saya dikit ya. Cuma ibu saya itu aktivis luar biasa loh di gereja. Tapi dia mengorbankan saya, anak-anaknya. Ibu saya itu jadi sibuk ke sana kemari sampai saya itu cuma dikasih makan, beli gado-gado dari tetangga. Harusnya ibu saya yang masak. Tapi ibu saya karena sibuk pagi-pagi, jam 5 pagi udah ke gereja gitu ya, nggak bisa masak buat saya gitu loh. Jadi ada yang dikorbankan. Bapak, untung bapak saya orangnya family man. Family man tuh diem di rumah, bersih-bersih rumah, nemenin anak, itu bapak saya. Jadi keseimbangan terjadi sebetulnya. Ibu sayanya kepo kesana kemari ya, bapak saya family man, tenang ya. Ada yang dikorbankan ya. Cuma saya cuma berpesan nih, keluarga nggak boleh dikorbankan lah ya. Kebahagiaan keluarga, kerukunan keluarga, jangan dikorbankan gara-gara pelayanan. Kalau suami protes gara-gara
Anda pergi terus, tidak melayani dia sebagai suami, lalu dia tidak bahagia dengan Anda sebagai istrinya, lebih baik you berhenti pelayanan. Selamatkan dulu perkawinan. Ya. Lalu ditata baik-baik lagi, cari caranya yang pas. Kenapa? Banyak yang dikorbankan ketika kita masuk dalam pelayanan. Tapi ini kan ada nilainya, ya. Orang kalau cuma mikir dirinya sendiri terus, ya, keluarganya sendiri, cari duit terus, ya, itu suatu hari juga akan kehilangan makna. Aku hidup ini maknanya apa sih sebetulnya, ya? Tapi ketika dia bisa berbakti, dia bisa melayani, ya, itu lalu disitulah dia menemukan arti. Mungkin waktu kita muda dulu, waktu kita kan nggak seangkatan, ya. Ibu-ibu mungkin banyak yang lebih tua daripada saya lah. Kalau saya kan masih relatif muda. Dulu waktu kita muda, kita ingat hidup kita itu banting tulang demi hal-hal yang materialistis, ya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kadang-kala orang-orang muda itu berkata, aduh saya nggak punya waktu, aduh nggak bisa, nggak sempet gitu ya. Karena apa? Hidup kita sedang berfokus ke perkara duniawi. Tapi lambat laun, ya, hidup kita makin rohani, ya. Ketika tambah umur, hidup kita makin rohani dan makin spiritual, ya. Sehingga lalu kita mulai banyak doa, kita mulai ikut pelayanan dan sebagainya. Nah, harapannya makin banyak doa, itu juga hidup sifat aku ini diubah. Aku yang tadinya individualistis, aku yang tadinya egoistis, sekarang mulai meluangkan waktu aku buat pelayanan, mulai masuk ke dalam komunitas, mulai masuk di dalam paguyuban, mulai masuk ke dalam organisasi. Tetapi harus siap-siap nih, ibu-ibu. Dalam organisasi bisa berantem, ya, bisa konflik. Ya. Kenapa? Ego kita belum beres. Kita masih mencari sesuatu nih dalam hidup kita, ya. Kita masih mencari sesuatu pengakuan diri, sehingga kadangkala dalam organisasi kita ketemu orang yang nggak cocok sama kita berantem, ya. Ini contoh nih, ketika saya menjadi pastor kepala di sebuah paroki, ya. Waktu itu saya masih muda, masih sangat muda, ya. Itu rapat dewan paroki pertama yang saya ikutin. Ini saya kan romo kepala baru nih, mimpin rapat. Baru rapat mulai, dua bapak bertengkar, dua bapak berdebat, gitu kan. Berdebatnya itu lama-lama kayak orang cekcok, bukan kayak orang adu pendapat, ya. Kalau adu pendapat sih saya menikmati, saya orang yang senang adu pendapat gitu. Tapi ini dua orang bapak tua ini seperti cekcok, ngadu mulut, kayak orang yang lagi mengeluarkan isi hatinya yang penuh kepahitan, ya. Wah, ngomong kayak gitulah, nggak enak didengar. Saya diem aja. Aduh, ini orang tua kok kayak gini gitu ya. Umur saya baru berapa ya? 37 kali ya waktu itu ya umur saya, ya. Tapi saya ini sio macan, ibu-ibu. Atau orang Chinese, sio macan itu punya karakter yang khusus, ya. Nah, setelah bapak itu 40 menit bertengkar berdua, tiba-tiba mereka berdua nanya ke saya, lalu apa keputusan Romo kalau persoalannya demikian? Wah, keputusan saya tanya, oke, saya lagi deh. Saya sio macan dan saya itu cepat berpikir. Kalau bapak berdua tanya keputusan saya diam sebentar gitu ya. Saya punya dua keputusan. Wah. Keputusan pertama, saya pengen Anda pulang. Rapat ini dibubarkan. Saya nggak suka cita rapat bersama Anda. Saya romo baru di sini. Saya nggak tahu perkaranya apa ya. Saya nggak tahu latar belakangnya bagaimana. Tapi tahu-tahu saya disuguhi pertunjukan pertengkaran di rapat dewan paroki. Ya, ini forum terhormat, rapat dewan paroki harian. Ini kan orang pilihan di paroki loh, orang pilihan di paroki DPH. Ini kayak gini, ini saya nggak suka cita rapat seperti ini. Maka keputusan saya pertama, mari kita bubarkan rapat. Anda pulang, saya makan sendiri di pastoran. Walaupun makanannya banyak, nggak apa-apa.
saya makan sendiri. Ya, Anda makan di rumah aja. Daripada kita makan bersama tapi hatinya nggak tenang, hatinya nggak damai, nggak usah makan bersama. Keputusan pertama. Keputusan kedua, ini Anda bisa nilai nih, saya jago nggak jadi pastor kepala, ya kan? Keputusan masih umur 37 loh, Anda bayangkan. Itu bapak-bapak ada kali umur 65 atau 60 sekian gitu ya. Keputusan saya yang kedua, kalau sampai besok malam jam 6 sore, bapak berdua tidak bisa berdamai, saya minta bapak berdua menulis surat pengunduran diri. Kalau berdua masih ingin bertengkar ya, dengan perkara yang saya nggak tahu itu ya, saya minta Anda berdua mengundurkan diri. Jangan salah satu, harus dua-duanya saya bilang. Karena saya nggak akan membela salah satu di antara Anda. Karena saya nggak kenal Anda, saya bilang. Saya nggak kenal Bapak yang satu, Bapak yang ini. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya juga nggak tahu, aku bilang. Jadi lebih baik mengundurkan diri aja dua-duanya. Kalau sampai jam 6 sore besok nggak bisa berdamai. Tapi kalau bisa berdamai, besok malam ketemu saya, lalu kita perjelas komitmen pelayanan kita. Ya. Saya punya waktu besok malam kalau mau ketemu saya. Atau saya berkatin aja, selesai, pulang. Untung besoknya mereka ketemu saya jam 7 malam berdua. Ya udah akhirnya bisa selesai tuh, berdamai, masa pengurus DPH selesai, selamat sampai 3 tahun. Ibu-ibu, bukan tidak mungkin di pengurus organisasi seperti wanita Katolik, si A berantem sama si B berantem sama si C berantem sama si D. Pertanyaan saya, cari apa Anda berantem? Ya kan? Kalau kita berkonflik, cari apa? Ya, cari gaji, cari terhormat, bukan tempatnya di situ, Mari kita Filipi bab 2 lah. Dalam hidup bersamamu, mari kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengosongkan dirinya, mau menjadi sama seperti kita manusia. Ya, dia mau merendahkan dirinya. Sehati, sepikir, seperasaan. Kenapa? Spiritualitas Ekaristi, you siap dipecah, dibagikan, berkorban. Ya, kalau mau sombong-sombongan, ya berantem isinya. Ya, jadi ini yang mungkin spiritualitas kedua yang penting untuk saya ungkapkan, ya, supaya kita bergerak bersamanya itu bagus. Ya. Spiritualitas ketiga, yang ketiga pendek. Henry Nouwen, ini seorang pastor di Amerika, ya. Dia berpuluh-puluh tahun melayani orang-orang yang cacat ganda, ya. Kalau Anda ikutin acara di Samadhi jam 9 malam, tapi selama masa Prapaskah, Frater-Frater punya program bacaan rohani Katolik, ya. Jadi membacakan bukunya Romo Henry Nouwen, ya. Itu buku-bukunya bagus. Tetapi spiritualitas yang dia selalu tekankan itu adalah spiritualitas ini. Yang terluka, yang menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Bisa diingat ya, atau bisa difoto juga, yang terluka, yang menyembuhkan. Maksud saya apa? Kita kan harus ngaku jujur juga, bahwa kita dalam hidup ini nggak selamanya hidup kita baik. Nggak selamanya kita tenang. Nggak selamanya hidup kita beres. Nggak selamanya hidup kita itu dalam keadaan yang benar-benar kita damai gitu ya. Kadangkala kita ini juga sedang bergulat dengan suatu persoalan. Entah relasi dengan suami, dengan anak, ya, dengan saudara, dengan mertua, ya. Itu kadangkala kita sedang bergulat juga dengan kekacauan-kekacauan relasi seperti itu. Bisa terjadi loh, ya. Ibu saya suatu ketika nangis. Kenapa? Kakak saya yang kedua itu digebukin sama suaminya. Terus akhirnya pulang ke rumah keluarga, ke rumah bapak ibu saya. Lalu akhirnya mereka bercerai sipil, ya. Kakak kedua saya, kakak cewek, ya. Nah, terus ibu saya yang nangis di depan kita. Mau ditaruh di mana muka aku?
aku ketua WK, aku ketua seksi liturgi, aku ketua PKK, ibu wakil ketua PKK Kelurahan Pasar Kemis, tapi ternyata anakku digebukin dan anakku bercerai. Aku malu, mau ditaruh di mana muka aku? Itu ibu saya ngomong gitu tuh. Saya bukannya menghibur ibu saya ya. Saya malah ngomong apa? Ibu sih kebanyakan kegiatan jadi terkenal. Coba ibu biasa aja, jadi umat biasa. Ya, orang juga nggak perhatian sama keluarga kita gitu. Saya bilang begitu. Saya udah waktu itu saya masih SMA. Saya masih SMA, jadi saya cuma celkopan aja gitu. Ibu sih terlalu kepo, banyak kegiatan gitu dan sebagainya. Nah, bagi saya ini poinnya. Kadang-kadang ketika kita sudah masuk dalam tugas pelayanan, ada ketidaksempurnaan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ekonomi kita bangkrut. Mungkin Anda sedang punya persoalan apa gitu ya. Mungkin anak kita kena narkoba. Mungkin anaknya hamil di luar nikah. Wah, nggak tahu lah. Pokoknya persoalan-persoalan tuh ada aja. Dan kadang-kadang kala ajaib-ajaib loh persoalan-persoalan yang dihadapi para pengurus gereja itu ajaib-ajaib loh kadang-kala. Dan itu bisa terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah kita berhenti jadi pelayan Tuhan? Ya. Romo Henry Nouwen mengatakan yang terluka yang menyembuhkan. Kita punya luka, sambil membalut luka kita bisa menyembuhkan orang lain. Ya, pelan-pelan. Ya, jangan lalu hilang. Banyak orang yang karena malu ya hilang dari pelayanan. Menurut saya ini yang harus kita sadari betul ya. Menjadi yang terluka yang menyembuhkan. Saya kadang-kala ngelihat perawat-perawat ya di rumah sakit ya. Mereka ketika pakai baju seragam ya, aduh, mereka tuh seperti malaikat. Karena kita kan lagi sakit nih, kita lagi demam, kita lagi apa gitu. Aduh, kedatangan perawat tuh ya, itu rasanya, aduh, tenang, langsung pasti beres gitu ya, dipegangin, diperiksa, dikasih obat dan sebagainya. Tapi tahukah kita ketika mereka ganti di ruang itunya, di ruang ganti baju perawat ya, mereka pakai baju biasa, mereka nyegat angkot di depan Karoles, pulang ke Bekasi, nyegat angkot pulang ke Kampung Sawah, nyegat angkot pulang ke daerah Tangerang kadangkala ya, itu bisa terjadi begitu. Mereka pulang bergulat juga dengan persoalannya. Sama kayak kita, ya. Kita harus jadi pelayan, melayani orang, tapi mungkin kita sedang bergulat juga dengan persoalan kita. Pesan saya cuma satu, jangan mengundurkan diri, jangan malu, ya. Ya dengan tetap rendah hati, ya aku ingin menjadi yang terluka yang menyembuhkan. Ya, ini butuh iman yang kuat sih, memang ya, ketika menghadapi ini. Sekarang soal pelayanan kepada yang difabel, kepada yang tersisih, kepada yang membutuhkan. Dasarnya tadi kan 3 spiritualitas tadi mudah-mudahan jelas ya ibu-ibu ya. Yang pertama itu spiritualitas melayani dengan semangat gembala baik dan murah hati. Yang kedua itu adalah spiritualitas ekaristis yang siap dipecah, dibagi dan rela berkorban. Dan yang ketiga itu adalah spiritualitas yang terluka yang menyembuhkan. Ya, kita mau menghormati martabat siapa? Ya, sosok siapa? Figur kelompok masyarakat kayak apa yang mau kita hormati martabatnya? Ibu-ibu, itu pertanyaan dasar. Siapakah yang pengen kita hormati martabatnya? Maka cara jawabnya adalah begini. Siapa sih orang yang sering tidak dihormati? Siapa sih manusia yang seringkali kita jauhi? Siapa sih sosok manusia yang kita itu nggak mau deket-deket sama dia? Ya, kita menghindar.
Kalau ketemu orang kaya, ketemu orang ganteng, ketemu orang cantik, itu semua orang juga pengen. Ketemu artis, ketemu presiden, Uskup Suharyo datang pada mejeng semua. Kenapa? Yang datang bos besar, ya, bos besar. Lalu kita menjadi sangat ramah, gitu ya. Karena apa? Dia sosok besar. Ya. Pertanyaannya kepada sosok kecil, sosok yang tersingkir, sosok yang tidak diperhitungkan ini, apakah kita juga bisa sebaik itu jadi orang? Kalau Anda mau ngecek Anda itu orang baik beneran atau enggak ya, Anda baik sama orang kaya, Anda baik sama orang miskin. Anda baik sama orang yang cantik, ganteng, tapi Anda baik juga sama orang yang mukanya abstrak, nggak karuan gitu loh. Ya, Anda baik sama orang yang nenteng tas Hermes, Louis Vuitton, tapi Anda juga baik sama tukang jamu, sama tukang sampah, ya, yang melayani kebersihan rumah Anda. Baiknya beneran, jangan baik dibuat-buat. Kan ada orang yang apa ya, manis di bibir, aduh Romoyus ganteng sekali gitu, dalam hati saya prep gitu. Kenapa? Baiknya nggak tulus, memuji-muji dengan terlalu manis itu saya nggak percaya sama orang yang mulutnya terlalu manis, ya. Boleh kita menyenangkan hati orang, tapi biasa aja gitu, jangan yang istilahnya tuh lambe turah tuh apa ya? Itu kan ada tuh di sosial media tuh, ada Instagram lambe turah, lambenya kelebihan gitu loh, lambenya kelebihan, terlalu ngomong manis gitu, dibuat-buat. Jangan gitu, harus tulus. Sama orang kaya ya baik, sama orang miskin ya baik, ya. Jadi maksud saya ini ingin ngecek kita itu orang yang kepribadiannya baik atau enggak, ketahuan dari situ. Nah, pertanyaannya siapa sih orang yang sosok manusia macam apa yang suka, yang kita anggap kok kita kurang menghargai dan kita kurang ini. Saya punya 3 jawaban. Mungkin Anda, ini PR nih buat Anda. Difabel, menolong orang cacat, orang tuna ini tuna itu, pasti Anda biasa. Menolong tunanetra, menolong tunarungu, menolong tunadaksa, yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, itu pasti bisa. Menolong panti werda, lansia di panti werda, menolong anak panti asuhan, ya, itu pasti Anda biasa. Tapi saya kasih tantangan Anda, yaitu yang kerap kita kurang perhatikan, ada 2. Satu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Yang kedua adalah waria. Waria berbeda dengan LGBT, ya. Waria berbeda dengan LGBT, itu penampilannya bagus loh, ya. Penampilannya keren, ganteng, cakep, ya. Tapi kan mereka bisa lesbian, bisa gay, ya. Tapi mereka penampilannya keren. Oke lah, sedikit melambai dikit, ya. Tetapi mereka nggak begitu, apa ya, penampilannya keren, beda sama waria. Warianya dari wajah, pakaian, ya, itu aja sudah membuat kita langsung minggir, membuat kita langsung menjauh, ya. Apakah kalau ada waria gitu, Anda mendekat gitu ya? Kayaknya kita menjauhkan. Ada orang gila, Anda mendekat nggak ke orang gila? Menjauh kan? Kita menjauh, menyingkir jauh-jauh dari dia. Padahal dia manusia juga. Nah, ini nih tantangan nih. Kalau menolong orang yang kita nolongnya itu enak ya, itu biasa. ODGJ. Saya datang ke Cisauk, ya. 32 ODGJ lelaki. Kamar tidurnya 1, kayak ikan teri, tumpuk-tumpuk. Kamar mandinya 1, untuk 32 orang. Ada kontrakan di pinggir sawah di daerah Cisauk. Saya ke sana, waduh, seru juga nih. Katanya ada ODGJ yang mantan direktur sebuah perusahaan. Jadi hati-hati nih Anda yang
Direktur-direktur nih yang punya perusahaan-perusahaan hati-hati nih. Anda bisa tiba-tiba jadi ODGJ juga bisa nih. Kenapa dia ODGJ begini-begini terus ya? Jadi bawaan jadi direktur nyuruh-nyuruh masih ada nih. Tapi ODGJ. Terus satu lagi, ODGJ yang selalu nunjukin cincin tunangannya. Jadi dia kalau ketemu orang nih cincin tunangan ditunjukin gitu ya. Kenapa? Karena dia stres ditinggal kawin, pacarnya itu tunangannya itu kawin sama lelaki lain. Dia stres, dia gila gitu. Nah, akhirnya sekarang saya bersama Opera Komedi Samadi ya. Itu sekarang udah saya minta izin perpanjangan kontrakan ya sampai tahun 2026. Jadi minimal tuh ODGJ punya rumah sampai tahun 2026 karena belum punya rumah sendiri. Terus sekarang saya minta izin perluasan. Jadi kamarnya saya tambah yang luas, nanti saya beliin kasur. Terus ide saya bikinin 3 kamar mandi. Ternyata si pengasuhnya bilang apa? Romo, boleh nggak kamar mandinya nggak usah disekat-sekat yang 3 itu. Jadi dudukan toiletnya, pupnya itu rame-rame bertiga. Jadi mereka itu kalau pup itu rame-rame bertiga, 3 lubang ya pup rame-rame. Terus kita kalau mandiin itu 5 orang kita masukin bareng, kita semprot suruh mandi bareng-bareng telanjang. Itu tadi oh gitu mandi bareng. Ternyata konsep kita berbeda. Konsep kita adalah kamar mandi satu 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 gitu kan. Konsep dia nya bareng-bareng, mandinya bareng-bareng gitu. Tapi saya bilang, boleh nggak saya minta dibikinin satu kamar, satu toilet di luar, satu toilet di luar untuk tamu. Jadi ketika ada tamu datang, kalian ada donatur gitu ya, itu ada kamar mandi lah yang bersih, saya bilang gitu. Jangan dipakai buat yang lain, dikunci kamar mandinya. Oh siap promo, siap promo. Nah maksud saya udah bilang bahkan eh, cariin tanah di sini. Siapa tahu nanti saya bisa provokasi ke Bapak Uskup. Bapak Uskup suruh beli tanah di Cisauk buat ODGJ gitu maksud saya. Kenapa? Orang kampung situ, orang RT, RW kelurahan situ menerima dengan baik orang gila ada di tempat itu. Belum tentu di tempat Anda ODGJ diterima dengan baik. Misalnya ada panti ODGJ aja di tempat Anda. Belum tentu orang kampung situ mau nerima. Ya. Kita aja belum tentu mau mendekat, belum tentu. Ya takut. Nah maka Bapak Ibu, teman-teman, oke, difabel bisa diproses. Orang-orang cacat, orang-orang tuna ini, tuna itu, mari kita pikirkan apa yang bisa Anda lakukan ya. Pasti bisa dicari lah peluang-peluangnya. Tapi juga kita bisa cari sesuatu yang lain yang lebih menantang Anda. Dah, saya udah capek ngomong nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ibu, Terima kasih, Romo.